Shalom, perkenalkan nama saya Anita Baksuni, kelas B semester 3, mata kuliah Psikologi Perkembangan 2 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, nama kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan janin dalam kandungan hingga 9 bulan. Bulan yang pertama, minggu yang pertama hingga keempat, minggu pertama. Kehamilan dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir mama. Pada minggu pertama belum ada janin yang terbentuk di dalam rahim mama. Dokter akan menghitung usia kehamilan mama dari hari terakhir menstruasi hingga minggu ke-40. Memasuki minggu kedua, mama mengalami ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang sudah matang ke sel saluran tuba fotopi dan siap dibuahi oleh sel sperma. Bulan kedua mulai dari minggu ke-5 hingga yang ke-8. Masuk bulan kedua ini mulai ada fetus dalam perut mama. Fetus adalah janin yang berkembang setelah fase pembuahan. Janin dalam kandungan telah berukuran sebesar biji jeruk dan terus tumbuh dengan cepat saat ini. Jantung dan pembuluh darahnya mulai terbentuk. Memasuki kehamilan minggu ke-5 dan ke-6, si kecil akan berukuran kurang lebih 5/4 inch dan dari kepala hingga bokong rahang. Pipi dan dagunya mulai terbentuk, titik hitam di wajahnya akan terbentuk menjadi mata si kecil kelak. Bulan ketiga mulai dari minggu ke-9 sampai 13. Pada minggu ke-9, perkembangan janin dalam kandungan selanjutnya yaitu telah berubah dari embrio menjadi fetus atau janin dengan ukuran kurang lebih 1 inch, kira-kira terbesar buah zaitun dan berbentuk seperti bayi. Otot-ototnya pun sudah mulai terbentuk hingga gerakannya semakin kuat meskipun mama belum bisa merasakannya. Bulan keempat mulai dari minggu 14 sampai 17. Di periode perkembangan janin dalam kandungan ini, mama memasuki trimester kedua kehamilan. Mulai periode ini, perkembangan janin dalam kandungan tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari teman-teman sebayanya. Bulan kelima mulai dari minggu ke-18 sampai 22. Minggu ke-18 si kecil berukuran 5,5 inch dan beratnya kurang dari 5 ons. Saat ini mama bisa merasakan gerakan si kecil karena dia mulai aktif berputar, meninju, dan menendang. Si kecil ini juga bisa mulai menguap dan cegukan, dan mama mungkin mulai bisa merasakan gerakannya. Memasuki minggu ke-19, si kecil sudah berukuran sebesar buah mangga. Bulan ke-6 mulai dari minggu ke-23 sampai 27. Nah, memasuki minggu ke-23, si kecil berukuran panjang 8 inch dan berat 1 pon lebih. Pada minggu ke-24, si kecil semakin menumpuk lemak di tubuhnya, sebagaimana tumbuhnya tulang, otot, dan organ-organ tubuhnya. Saat ini wajah si kecil sudah hampir sempurna terbentuk dengan helai rambut masih berwarna putih dan belum terbentuk kantung-kantung udara, tetapi belum siap untuk berfungsi menghirup udara. Lubang hidungnya telah terbentuk dan si kecil mulai dapat berlatih untuk bernafas. Bulan ke-7 mulai dari minggu ke-28 sampai 31. Pada minggu ke-8 si kecil berukuran panjang 16 inch dengan berat badan 2,5 pon. Si kecil saat ini mulai bisa mengedip dan dia juga mulai bisa tertidur dan bermimpi. Memasuki minggu ke-29, si kecil akan lebih banyak menumpuk lemak di dalam tubuhnya dan rahim mama mungkin semakin sempit baginya untuk bergerak.
Mama mungkin bisa merasakan tendangannya dan sikutan yang lebih kuat saat ini. Di minggu 30, si kecil berukuran panjang 17 inch dan berat 3 pon lebih. Bulan ke-8 mulai dari minggu ke-32 sampai 35. Memasuki perkembangan janin dalam kandungan minggu ke-32, si kecil semakin sering berlatih untuk bertahan hidup di luar rahim, misalnya dengan melakukan gerakan menghisap, menelan, bernafas, dan menendang. Minggu kulit si kecil semakin tebal dan tidak lagi transparan. Pada minggu selanjutnya, antibodi dan mama mulai mengalir kepada si kecil melalui tali pusatnya. Antibodi ini berguna untuk melindunginya dari berbagai kuman atau penyakit. Pada minggu ke-33, si kecil berukuran kurang lebih panjangnya 20 inch dan memiliki berat 5 pon. Dengan kuku yang mulai memanjang, pada minggu ke-34 si kecil terus tumbuh dan berat badannya bisa setengah pon per minggu. Bulan ke-9 mulai dari minggu ke-35 sampai 40. Akhirnya mama sampai ke bulan ke-9. Saat ini si kecil berukuran panjang 20 inch dan berat 6 pon. Sistem peredaran darah, otot, dan tulangnya sudah matang untuk kehidupan di luar rahim. Tapi sistem pencernaannya belum siap karena ia masih mendapat suplai nutrisi dari mama melalui tali pusatnya. Memasuki minggu ke-37, si kecil sudah siap dilahirkan dan bisa disebut cukup bulan saat ini. Namun, bukan berarti ia berhenti tumbuh. Si kecil terus tumbuh kira-kira setengah pon per minggu, atau meskipun setiap bayi bisa membeda-beda. Pada minggu ke-38, semua sistem organ sudah siap berfungsi untuk si kecil. Si kecil masih terus meluruhkan lanugo atau rambut halus. Adapun lapisan lemak di kulit dan menimbun lemak dalam tubuhnya sehingga mama bisa mencium pipi tembemnya kelak ia sudah lahir. Paru-parunya akan memproduksi surfaktan, substansi yang berguna untuk perkembangan organ. Saat ini pertama kali bernafas. Pada minggu ke-39, kepala si kecil sudah turun ke rongga panggul mama sehingga mama bisa bernafas lebih lapang. Tetapi untuk mama saat ini memasuki minggu ke-40, si kecil sudah siap dilahirkan. Si kecil mungkin belum mengenai wajah mama kecil, namun dia sudah familiar dengan suara mamanya. Dan jika si kecil belum juga lahir pada minggu ke-40, dokter biasanya akan menunggu sampai minggu ke-42.